Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Halo, perkenalkan nama saya Ludi Krisenderuantus Ringo-Ringo. Saya dari kelas 11 IPS 2B. Saya akan meresensi film Keluarga Cemara. Keluarga Cemara adalah film yang dirilis pada tanggal 3 Januari 2019. Berikut beberapa aktor yang memainkan peran di film Keluarga Cemara. Ringgo Agus Rahman berperan sebagai Abah. Nirina Zubir berperan sebagai Emak. Adhisti Zara berperan sebagai Ewis. Widuri Sasono berperan sebagai Cemara. Itulah aktor utama di dalam film ini. Aktor-aktor pendukung lainnya terdiri dari Aryo Wahab berperan sebagai Fajar, Asri Welas berperan sebagai Ciu Salma, Josia Frederico berperan sebagai Andi, Kavin Sultan berperan sebagai Denny, Kawel Labiba MA berperan sebagai Ima, Yasamin Jasem berperan sebagai Rindu, Abdurrahman Arif berperan sebagai Kamromli, Maudi Kosnaedi berperan sebagai Tante Presier, Andre Trik berperan sebagai Luke, Melati Putri Rahel Cecilia berperan sebagai Wianka, If Antonete Ikhwan berperan sebagai Via, Citra Ayu Pranajaya berperan sebagai Vika, Talia Ivanka Elizabeth berperan sebagai Diva, Gading Martin berperan sebagai Pak Mario, guru bahasa Inggris, Aci Resti berperan sebagai Nita, sekretaris Abah di PT Bangun Damai, Widi Mulia berperan sebagai guru SD Pertiwi, Arif Dido berperan sebagai JK Tobing, pengacara gugatan Abah, Sumasi Jaitov Yanda berperan sebagai Mandor. Itulah tadi beberapa peran pendukung di dalam film ini. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Produser film ini yaitu Anggia Karisma dan Ginatri S. Noer. Rumah produksi film ini diproduksi oleh Visinema Pictures. Film ini berdurasi 1 jam 50 menit. Oke, sekarang kita masuk ke sinopsisnya. Keluarga Ius adalah keluarga yang termasuk kaya. Tapi pada suatu hari, akibat utang yang disebabkan oleh kakak iparnya, debt collector menyita semua harta dan rumah mereka untuk membayar utang perusahaan. Abah pun meminta bantuan pengacara untuk menyelesaikan masalah mereka. Pengacara pun menyarankan mereka menjauh dari Jakarta untuk menghindari debt collector. Abah pun memutuskan pergi ke rumah masa kecilnya yang jauh dari kota Jakarta. Sialnya lagi, pengacara pun mengabari kepada Abah bahwa kasus mereka tidak dapat dimenangkan. Akhirnya pun Abah mencari pekerjaan dan akhirnya Abah diterima sebagai tukang bangunan. Abah juga memindahkan sekolah anak mereka supaya lebih dekat dengan rumah dan sekalian juga memberitahukan kepada anaknya bahwa mereka telah bangkrut. Hari-hari pertama mereka sangat buruk. Eus beberapa kali memiliki masalah di sekolahnya. Suatu hari pada saat bekerja, Abah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya patah. Pada suatu hari, Abah pun ingin menjual rumah mereka supaya bisa pindah ke Jakarta. Tapi pada saat penyerahan sertifikat, Ewis dan Cemara mengambil sertifikat tersebut dan lari. Pada suatu hari, Abah pun ingin menjual rumah mereka supaya mereka dapat pindah ke Jakarta. Tetapi pada saat penyerahan sertifikat, Ewis dan Cemara mengambil sertifikat tersebut dan lari. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka sudah betah dan tak mau pindah lagi. Abah pun memarahi anak-anaknya setelah kejadian tersebut dan menasihati mereka karena kejadian tersebut dianggap sebagai hal yang memalukan dan tidak sopan. Keluarga Abah pun memutuskan untuk membatalkan penjualan rumah mereka tersebut. Abah pun pergi berunding dengan pembeli supaya mereka mau membatalkan pembelian tanah mereka dan rumah mereka. Di sela-sela perundingan, Abah tidak tahu bahwa istrinya sedang ingin melahirkan. Abahnya pun baru tahu bahwa istrinya telah melahirkan setelah berunding dengan pembeli. Dan akhirnya Abah pun langsung pergi ke rumah sakit. Abah pun sampai di rumah sakit dan istrinya ternyata sudah melahirkan. Dan Abah pun sesampainya di rumah sakit, Abah sudah melihat istrinya
sudah melahirkan, dan Abah juga membawa kabar gembira bahwa rumahnya tidak jadi dijual. Film pun diakhiri dengan pertunjukan yang dilakukan oleh Sekolah Cemara. Itulah tadi sinopsis dari film Keluarga Cemara. Sekarang saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari film ini. Kelebihan pertama adalah kualitas dari film ini sangat bagus, dan juga film ini memiliki jalan cerita yang mudah dicerna dan dipahami, cocok untuk anak-anak dan tontonan keluarga. Kekurangannya adalah pengenalan tokoh di awal film agak tergesa-gesa, dan alur film yang tiba-tiba turun membuat penonton merasa sedikit bosan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa.